Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'allah. Ayuhal musyahiduna lil kiram, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Hadratul kiram yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Rahman, marilah kita awali dengan mengucap puji sebagai tanda tasyukuran kepada Allah yang Maha Rahman. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam keimanan, dalam keislaman, dan dalam keihsanan. Semoga kita bisa bertemu kelak di Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Juga mudah-mudahan salawat beserta salamnya senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Mursalin wadil ahlakil adim, nabiyana wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'it tabi'in, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, dan khusus yang pada kesempatan ini kita berkenan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Jabar, Provinsi Jawa Barat ini. Hadratul kiram yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, pada hari ini kita tentu perlu bersyukur. Limada, mengapa demikian? Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi hadirin yang pada kesempatan ini menyempatkan diri untuk menyimak. Insya Allah tidak akan terlalu lama, 15 menit. Mudah-mudahan ini adalah betul-betul anugerah dari Allah yang Maha Rahman, karena ada orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan dan keimanan. Ada orang yang memiliki keimanan tetapi oleh Allah tidak diberi anugerah kemampuan untuk sholat berjamaah. Untuk itulah kita perlu mengucapkan tanda tasyukuran ini, karena pada kesempatan ini kita sudah dianugerahi umur untuk senantiasa bersyukur, dijauhkan dari kufur, sehingga mudah-mudahan negara Indonesia kalau diisi dengan orang-orang yang penuh syukur, jauh dari kufur ini, mudah-mudahan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadratul kiram yang sama-sama mengharapkan kepada Allah, izinkanlah khatib pada kesempatan ini menyampaikan salah satu ayat yang tentu hadirin sudah hafal, baik maknanya atau secara literasi dari teksnya. Namun marilah dalam kebeningan hati kita hayati kembali. Sudah sampai di mana pengamalan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari ayat surat Luqman ayat 8 yang tadi di awal mukadimah disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Para sahabat, para tabi'in, para aulia, para guru-guru kita dulu, ketika mendengarkan ayat ini, ketika menyimak ayat ini, banyak yang menangis, bertanya pada dirinya, apakah saya atau hadirin sudah bisa melaksanakan sehingga bisa berbahagia kelak nanti di Jannatun Na'im. Innal ladzina ini termasuk dalam ilmu balaghah kalam khabar muakkad. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Jadi kategorinya, predikatnya ini adalah orang beriman. Kita lihat setelah innal ladzina amanu ada wa. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, wa itu termasuk huruf atfa, min harfil atfis. Salah satunya huruf atfa.
Dalam ilmu nahwu disebutkan ketika ada huruf wawu mutlaqul li jam'i, maka itu harus disatukan, tidak boleh memilih salah satunya. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melaksanakan amal soleh, lahum, maka bagi mereka itu jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan. Jadi jelas hadirin rahimakumullah, maka orang yang akan menapati surga Jannatun Naim ini, syarat yang pertama menurut surat Luqman ayat 8 ini di sini disebutkan hanya 2. Dalam surat-surat yang lain banyak disebutkan, tetapi mari kita fokuskan pada ayat 8 surat Luqman ini. Innal ladzina amanu, yang pertama adalah beriman. Kalau dalam bahasa Sunda tekaci. Kalau kita mengaku mukmin, mengaku muslim, beriman tetapi tidak disertai dengan amal soleh. Ada orang yang menggiratkan iman dan amal soleh itu, iman seperti mentarinya, amal soleh adalah sinarnya, energinya. Ada juga yang mengibaratkan iman dan amal soleh itu, iman tanahnya, buminya, amal soleh tanamannya. Bagaimana mungkin kita akan memetik manisnya buah kalau kita tidak menanam? Para ulama termasuk Ibnu Athaillah mengatakan, jangan mengharapkan kemuliaan, jangan mengharapkan bagaimana manisnya ibadah kalau kita tidak menanam ibadah itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keislaman, disertai dengan ilmunya, kemudian ada istiqomah. Iman itu memang atasdiku bil qalbi, diyakini dalam lubuk hati yang paling dalam. Wal iqraru bil lisan, diucapkan dalam ucapan perkataan. Tetapi ada lagi ditambahkan wal amalu bil arkan, diamalkan oleh anggota badan. Hayyumakumullah, kita sering mendoakan atau untuk doa kita sendiri, ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan kita atau anak kita menjadi anak yang beramal saleh. Para ulama banyak mendefinisikan amal soleh ini dengan berbagai pengertian, tetapi pada intinya sama. Kalau kita tarik benang merah, amal soleh ini adalah amal yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam, yang mencontoh kepada Rasulullah SAW, yang dijauhkan dari kerusakan. Di dalam Kamus Al-Muhit disebutkan, amal soleh ini, soleh itu dari soluha. Menurut beliau, kalau soluha maka harus ada manfaatnya. Oleh karena itu para ulama ada yang menyebutkan, maka yang termasuk amal soleh ada amal mahdoh kepada Allah secara vertikal, ada amal ghair mahdoh kepada sesama muslim, kepada sesama orang. Untuk itu hadirin rahimakumullah, maka suatu waktu salah satu sahabat Sufyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, bil islami kaulan la as'alu anhu. Kata Sufyan, ya Rasulullah, beritahulah, katakanlah kepadaku kaulan, perkataan, la as'alu anhu, yang tidak usah, yang tidak perlu saya bertanya lagi tentang yang dikatakan itu ahadan, terhadap seorang pun. Jadi dalam hadis ini Sufyan bertanya kepada Rasulullah, kalau menurut bahasa Jawa Baratnya, punten ya Rasulullah, pasihan wartos abdi ya Rasulullah, cariosan perkataan apa yang tidak usah saya bertanya lagi kepada orang lain, cukuplah kepadamu, gairuk cukup padamu. Lalu Rasulullah menjawab, qala amantu sumastaqim. Jawabannya pendek tetapi mengandung mana yang dalam. Kata Rasulullah, cukup engkau katakan amantu, aku beriman billahi kepada Allah, summastaqim, seterusnya beristiqomah.
Hadirin rahimakumullah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini memang terkadang tinggi, iman itu wa yanqus, tetapi terkadang lemah. Maka bila seseorang keimanannya sedang kuat, maka orang itu akan hanya memfokuskan diri kepada Allah. Sejuta orang menghina, mereka akan abaikan. Ngapain kita banyak mikirin orang lain sementara diri sendiri jangan koreksi. Karena masuk surga ke Jannatul Naim bukan karena orang lain, karena Allah. Memberikan nasihat kepada orang lain bagus, memberikan petunjuk pada orang lain hebat. Tetapi yang lebih hebat lagi menurut Rasulullah, ibda binafsi, awali pada diri sendiri, ku anfusakum wa ahlikum naro, setelah diri sendiri maka kepada keluarganya. Hadimakumullah, yang memiliki anak-anaknya yang sekarang yang sedang libur, ini adalah kesempatan baik. Mari dengan penuh kecintaan kita ajak anak-anak kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tadi disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati, salah satunya adalah memakmurkan masjid. Innama yamuru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atu zakata lam yasa ilallah fa asa ulaika ayakunu mutadin. Begitu besar manfaatnya di masjid para ulama dulu. Kalau kita berangkat baik di Masjidil Haram atau Masjid Madinah, jam berapa kita datang, mereka berduyun-duyun ke masjid. Karena di masjid itu abwabu rahmatik, tidak memakai babun. Kalau babun satu, tetapi hadisnya menyebutkan abwab. Di masjid itu banyak pintu rahmat. Kalau kita dilandah guna gulana, sedang bingung, maka sebaiknya seorang muslim yang beriman wudu dengan baik, berangkat ke masjid, sholat tahiyyatul masjid, sholat hajat, kemudian zikir kepada Allah, mintalah kepada Allah. Abwaab rahmatik. Kalau mau keluarnya, Allahumma inna nas'aluka min fadlik, meminta kurnia dari Allah. Bahkan ada itikaf. Bahkan Rasulullah menyampaikan kalau kita melangkah dari rumah mau ke masjid, wudu dengan baik, maka tiap langkahnya, langkah yang pertama hadirumakumullah, maka diampuni dosanya. Satu dosa diampuni langkah kemudian langkah berikutnya diangkat derajatnya. Pantas para ulama dulu, guru-guru kita dulu, kalau tidak berangkat ke masjid berjamaah banyak yang menangis. Kita koreksi sekarang, kita, anak kita, bagaimana? Kalau mau lahum jannatun naim, mau masuk surga, mari mumpung rata-rata SD, SMP, SMA sampai tanggal 6. Ya saya mengetahui karena kebetulan saya sebagai pendidikan agama Islam di SMA Laboratorium Percontohan UPI, yang 10 bulan lagi purna bakti. Mari kita ajak anak-anak untuk mencintai masjid. Hadratul kiram yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, bagaimana kita, anak-anak kita, istri kita, karena dalam amal ibadah beriman ini, beramal soleh ini akan terasa manfaatnya, akan ada hikmahnya. Mana istiqomah? Rasul mengatakan bahasa tadi, summastaqim. Hadirin umakumullah, bisa saja malam tadi kita tahajud kepada Allah, menangis, baca Quran, berjujud. Tetapi apakah itu istiqomah dilanjutkan? Jadi sejatinya lebih baik kita bertahap. Sholat tahajudnya 2 rakaat dulu, tapi besoknya witir, besoknya melaksanakan lagi. Ketimbang kita sekarang, sholatnya, baca Qurannya, tapi besoknya tidak. Maaf, para ulama sufi mengatakan akan terasa kemuliaannya, akan terasa nikmatnya. Manakala hadinumakumullah, kalau itu dilakukan istiqomah. Pantas kakek saya dulu mengatakan, coba untuk bisa beristiqomah, coba laksanakan katanya 40 hari. Ini kata orang tua dulu. Ternyata saudara saya pernah kepada anaknya mengajak ke masjid itu 40 hari. Dan ternyata di rumah Allah, sebelum 40 hari ada yang 20 hari. Para santri ataupun mungkin anak-anak kita, ada yang sudah rindu ke masjid. Bahkan ada seorang anak, tetangga saya di Cibiru. Karena kebetulan saya agak berdekatan dengan tetangga. Ketika hujan lebat itu dia berdoa. Saya tanya,
Mengapa bahagia hujan lebat? Karena saya ingin ke masjid ketika dengan hujan lebat, mudah-mudahan pahala turun. Jadi kalau sudah istiqomah itu, hadirin rahimakumullah, kalau meninggalkan amal ibadah itu akan merasa sedih, akan senang. Akhirnya di penghujung kultum ini, kuliah singkat ini, mari kita amati dengan sesama. Banyak orang yang berbondong-bondong mengantri ingin mendapatkan bingkisan atau sembako, atau banyak orang yang mau ikut testing ASN ataupun yang lainnya, padahal kuotanya terbatas. Mari kita tanya pada diri sendiri. Allah Subhanahu mengajarkan, Allah Subhanahu menyampaikan, ya ayyuhal mujamil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusmin qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah tengah malam, laksanakan salat. Berdasarkan ayat tadi kan mestinya kita mau salat tahajud, salat malam itu tiap malam. Mengapa kalau tidak diterima di perguruan tinggi favorit atau tidak jadi ASN, kadang ada orang yang stres. Padahal tidak segitunya, tidak seolah-olah runtuh dunia ini. Kan kita ingin dapat ridho Allah dan ingin masuk surga. Tidak mesti harus jadi ASN, tidak mesti harus jadi pengurus organisasi. Yang penting ada karunia Allah. Tetapi kenapa ketika kita atau keluarga kita sholatnya agak telat-telat sedikit, tahajudnya langka, saumnya tidak, tetapi mengapa masih belum bersedih? Ini barangkali mungkin salah satunya keikhlasannya atau keistiqomahannya. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, khusus saya yang menyampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berimannya tangguh, terhunjam dalam hati yang paling dalam, kemudian di amal solehnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan keilmuannya, dengan keimanannya, keikhlasannya, kemudian mudah-mudahan diakhiri dengan istiqomah. Kalau belum, jangan setahun dulu lah tadi, jangan 2 tahun dulu, mari kita coba 40 hari dulu. Mudah-mudahan dengan begitu, setelah memaksakan diri untuk beribadah, mudah-mudahan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan, mudah-mudahan jadi karakter. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa merasa tenang, merasa nyaman ketika beribadah kepadanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna min ibadikas solihin waj'alna minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.